Bisa kita awal informasi hari ini dari ibu kota, di mana puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan terbakar Selasa dini hari. Sulitnya akses menuju pemukiman membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Banyaknya rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan puluhan rumah. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di 2 rukun warga hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran di Manggarai, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini terkait dengan kebakaran yang terjadi pukul 2.30 waktunya bagian barat tadi pagi ya. Dan ternyata karena padatnya area di sana membuat pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Dan diketahui bahwa sejauh ini ada 34 unit pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api di sana. Oke, dan kebakaran ini terjadi di Jalan Saharjo, tepatnya Jalan Saharjo Raya di Gang 4, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dan kebakaran ini dilaporkan yang tadi kami sampaikan sekitar pukul 2:30 waktu bagian barat, waktu subuh, di mana warga ini sedang tidur lelap ya. Iya, dan ini terlihat di layar kaca bahwa pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan api yang mana masih terlihat bahwa asap-asap masih terlihat mengepul dengan bangunan-bangunan yang roboh karena dilalap api. Terlihat di sana ada sekitar mungkin 70% bangunan hangus terbakar. Kemudian warga juga terlihat mengungsi keluar dari area pemukiman warga yang terbakar. Masih belum diketahui ya berapa banyak warga yang menjadi korban akibat peristiwa ini, namun sekitar ada 2 RW yang menjadi korban dari peristiwa kebakaran ini. Iya, dan hingga saat ini masih belum tahu penjelasan terkait penyebab kebakaran, dan mungkin dari pihak damkar ini masih memadamkan api rumah-rumah yang kebakaran ya. Dan terlihat di sebelah kiri ini warga mungkin yang rumahnya sedang kebakaran ini mengevakuasi daerah stasiun Manggarai ya. Warga tentunya ini membuat warga sangat bersedih mengingat bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal mereka dan semuanya ludes terbakar. Mungkin bisa mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa diselamatkan akibat kebakaran tersebut, dan mereka juga masih belum tahu kemana bisa mengungsi setelah kebakaran ini terjadi. Biasanya kalau ada peristiwa kebakaran bisa masjid, bisa kantor kelurahan begitu. Untuk mengungsi sementara ya. Untuk mengungsi sementara, namun kita masih belum tahu, dan sepertinya mereka hanya berdiri atau menunggu di selasar wilayah Manggarai ini ya. Kita berharap pun juga pemerintah pusat pun juga memberi perhatian juga bagi warga yang rumahnya terbakar. Ini kita lihat mungkin warga saling membantu kebutuhan makan atau sarapan di pagi hari ini ya. Iya. Biasanya untuk peristiwa seperti ini kita lihat di situ ada puluhan warga ya yang harus mengungsi dan menunggu di selasar wilayah Manggarai. Ini ada 1 unit pemadam kebakaran juga yang berjaga di sana. Sepertinya ada warga yang juga sudah mencoba kembali masuk ke dalam area pemukiman untuk melihat barang-barang berharga apa yang masih bisa diselamatkan setelah peristiwa kebakaran terjadi. Ya, biasanya memang kebakaran ini terjadi ketika baru penduduk ini aliran listrik ya. Nah, kita berharap pun juga mungkin area-area Jakarta lainnya di mana ada para penduduk harus berhati-hati ya dengan aliran listrik. Mungkin entah itu seringkali kita melihat ada percikan namun kita cuek. Jadi kadang-kadang memang harus dihubungi dari pihak PLN atau pihak pemadam kebakaran, mungkin bisa diperbaiki ya. Ya Togi, kita bisa lihat di sana juga pemirsa bahwa asap-asap masih mengepul dan ini masih akan terasa sangat panas di wilayah sana. Sepertinya masih belum kondusif apabila warga ingin kembali ke rumahnya untuk melihat barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun kita berdoa bersama-sama agar ini semua segera berakhir. Amin.
Bisa kebakaran permukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan sempat membuat panik pengguna KRL. Namun KAI Komuter memastikan perjalanan KRL Bogor Jakarta aman untuk melintas. Melalui akun resmi X, KAI Komuter mengabarkan perjalanan KRL Bogor dan lainnya masih aman melintas meski ada kebakaran dekat stasiun Manggarai, Jakarta. Kebakaran pemukiman di Manggarai sebelumnya sempat mengganggu KRL Line Basuta. Pelanggan komuter Line Basuta yang berangkat dari stasiun Manggarai dapat melalui pintu timur dan diimbau datang lebih awal. Sementara perjalanan KRL Bogor tidak terdampak kebakaran. Masuk komuter lain tujuan akhir stasiun Tambun, rangkaian terdiri dari 10 kereta. Pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal menyerang rombongan jemaah pesantren Al-Baghdadi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akibat penyerangan, satu orang babak belur. Puluhan orang tak dikenal menghadang rombongan kendaraan jemaah pesantren Al-Baghdadi di Jalan Irigasi Warung Doyong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Para pelaku terus berteriak mencari seseorang bernama Ki Imat, padahal dijelaskan tidak dalam rombongan. Akibatnya seorang jemaah babak belur dihajar massa. Sebagai mungkin itu kiai saya dan guru saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak mana Ki Imat. Cuma saya adu mulutnya nggak ada Ki Imat, tetap mereka maksa. Sampai saya lihat ke belakang juga kaca udah pecah, baru saya langsung ke depan lagi ke posisi. Pasca pengeroyokan, ratusan anggota Banser se-Kabupaten Karawang mendatangi Polres Karawang, mempertanyakan tindakan polisi terhadap para pelaku. Massa mengancam jika kasus tidak ditangani serius, khawatir akan menjadi luas dan makin memperkeruh suasana. Bahkan sejumlah Banser dari wilayah lain menyatakan siap bergabung ke Karawang untuk mencari para pelaku. Sebelumnya polisi menjanjikan akan menangkap para pelaku selama 24 jam. Namun hingga kini polisi belum menangkap para pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainus melaporkan. Kita beralih ke kasus judi online. Pemirsa, seorang oknum honorer di Sekretariat DPRD Natuna ditangkap polisi lantaran menggelapkan 1 unit sepeda motor. Ironisnya, tersangka mengaku nekat menggandaikan motor sewaan tersebut akibat kecanduan judi online. Z, 35 tahun pegawai honorer di Sekretariat DPRD Natuna ini hanya bisa tertunduk pasrah saat digiring ke Polres Natuna. Ia ditangkap lantaran menggadaikan 1 unit sepeda motor milik warga Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Z diamankan di kos miliknya. Ia terbukti menggelapkan sepeda motor milik korban sebesar 1,5 juta rupiah. Uang tersebut digunakan tersangka untuk bermain judi online karena kecanduan. Menyewa kendaraan orang lain, kemudian kendaraan sewa tadi digadaikan kepada orang lain lagi dengan nilai sebesar 1.500.000. Nah, uang 1.500.000 ini digunakan untuk apa? Yang 1 juta digunakan untuk membayar sewa kos-kosannya, yang 500 lagi digunakan untuk bermain judi online. Parahnya, tersangka juga mengaku menggelapkan beberapa unit sepeda motor milik warga Natuna. Namun hingga kini, polisi baru menerima laporan dari 1 warga saja. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban penganiayaan pemilik Daycare Wensen School Depok, Jawa Barat melapor ke LPSK karena korban mengalami trauma. Rencananya polisi akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan pekan ini. Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Meita Irianti, seorang parenting influencer yang terjadi di Daycare Wensen School Depok, Jawa Barat, berlanjut hingga tahap laporan ke pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Setelah adanya laporan orang tua korban pertama yang melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami anaknya ke Polresta Depok, kini korban kedua bernama AMW yang berumur 8 bulan meminta perlindungan ke LPSK. Hari ini kami sudah melakukan pelaporan terhadap LPSK atas korban penganiayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak Daycare Depok. Korban yang pertama sudah dilakukan pelaporan juga ke LPSK. Kondisinya saat ini anaknya mengalami trauma dan batuk-batuk hingga rewel anaknya ini. Cenderung mentalnya ini kena, menurut keterangan dokternya sih seperti itu. Jadi untuk saat ini jangankan anaknya, orang tuanya aja sampai depresi berat gitu. Jadi begitu kami konfirmasi ke bapaknya ini, bapaknya agak sedikit stres gitu. Hingga kini, rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya 2 korban anak yang mengalami kekerasan oleh pelaku yang sama masih didalami oleh tim penyidik. Selanjutnya, berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan dalam minggu ini. Itu adalah bidangnya di lab 4 nanti. Gitu. Tapi terkait dengan video yang sudah kita berikan sebagai alat bukti, itu juga dilakukan digital forensik. Apakah kemudian video itu orisinil atau sudah dipotong atau bagaimana? Jadi harapan kami seperti yang Bang Irfan sampaikan, semoga yang Ibu Kanit sampaikan dalam minggu ini berkas sudah pelimpahan tahap pertama ya Bang ya. Sebelumnya, Polresta Depok sudah menahan Meita Irianti terkait kasus penganiayaan terhadap anak balita berusia 2 tahun dan bayi 8 bulan yang dilakukan di daycare miliknya Wenson School Depok, Jawa Barat. Warganet sempat dihebohkan karena diketahui Meita Irianti merupakan influencer yang kerap membagikan pendidikan tentang mendidik anak di sosial media. Pemirsa, 2 tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di Early Steps Daycare Kota Pekanbaru ditahan Unit Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Polresta Pekanbaru Riau. Kedua tersangka merupakan pemilik daycare dan seorang pengasuh. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara, Unit PPA Polresta Pekanbaru menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka adalah WF 34 tahun, merupakan pemilik daycare, sementara pelaku lainnya berinisial DM 25 tahun, merupakan pengasuh anak. Dari hasil pemeriksaan, WF dan DM mengaku hanya 1 kali melakban mulut korban berinisial F. Adapun pelaku tega menganiaya korban karena korban tidak bisa diam. Kita lakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan, kita lakukan perkara, kemudian kemarin kita lakukan penangkapan kepada kedua tersangka ya, yaitu pemilik dan si pengasuhnya. Mereka ditahan, Bu? Iya, kita tahan tadi malam. Dari pengakuan pelaku motifnya apa, Bu? Motifnya karena si anak itu tidak bisa diam gitu. Kalau misalnya dikasih makan meronta-ronta, jadi tujuannya dilakban tuh biar diam aja. Sementara itu, kuasa hukum kedua tersangka menyatakan anak yang dititipkan itu memiliki kebutuhan khusus. Dirinya pun menganggap apa yang dilakukan pelaku sebagai bentuk pencegahan agar korban tidak membahayakan dirinya. Anak yang dititipkan di tempat daycare ini adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Anak ini kalau seandainya tidak dilakukan pencegahan seperti itu, dia akan membahayakan diri dia sendiri. Jadi ini dari klien saya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, seorang siswi SMP akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ibu di Bekasi, Jawa Barat usai hilang lebih dari 2 minggu. Korban ditemukan polisi saat mengamen bersama dengan temannya di wilayah Kota Tua, Jakarta Barat. Tangis haru pecah saat ibu memeluk erat anaknya FR 15 tahun di halaman Mapolsek Rawalumbu, Bekasi. Sebelumnya, pelajar kelas 9 SMP ini dilaporkan hilang selama 2 pekan oleh keluarganya. Polisi sempat memeriksa sejumlah saksi untuk mencari keberadaan F. Bahkan kasus ini sempat viral di media sosial. Petugas akhirnya bisa menemukan F saat mengamen di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Selama kabur, pelajar SMP ini selalu berpindah-pindah tempat.
Bahkan demi mencukupi kebutuhan hidupnya, ia menjual ponselnya dan mengamen di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Tangerang, hingga ditemukan di Kota Tua. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya Bapak yang telah menemukan anak saya kembali ke rumah dengan sehat, selamat. Terima kasih. Jadi dia berdua sempat ngamen di wilayah Tanah Abang. Dari situlah tinggalnya juga di emperan ya. Dari situlah kita menemukan petunjuk lalu ditelusuri. Dari hasil pemeriksaan diketahui F nekat meninggalkan rumah lantaran permasalahan keluarga. Beruntung tidak temukan tindak pidana baik luka fisik maupun psikis dari korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi kabar baik untuk kita semua ya. Anak yang telah hilang, mungkin kabur atau kayak gimana, cekcok dengan orang tua telah ditemukan dari pihak kepolisian. Ini sudah balik ke pelukan keluarganya. So kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian ya. Iya, perlunya keluarga yang utuh membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak merasa nyaman, betah tinggal di rumah. Kemudian juga segala masalah juga bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Kamu pernah nggak sih dulu mungkin cekcok dengan orang tua akhirnya yang aku pengen kabur kayak gitu-gitu, ada nggak sih cerita kayak gitu? Aku pernah, bukan cekcok dengan orang tua ya, merasa marah dengan orang di rumah, sembunyi dalam lemari. Lemari? Iya, dicariin satu hari nggak ketemu. Berapa jam tuh kamu dalam lemari? Kamu nggak kepanasan? Berjam-jam akhirnya aku ketiduran. Aku buka celahnya sedikit. Aku dengar di tidur aku yang ayam-ayam itu aku dengar di mana dicariin. Aku pura-pura keram nggak? Nggak juga sih, karena aku masih kecil. Masih kecil. Dulu juga sempat juga marah dengan orang tua. Di depan rumah itu ada taman, ada pelosotan kayak gitu deh. Karena marah, akhirnya aku pergi lah. Aku marah gitu. Jadi aku di taman itu sampai maghrib, sampai malam lah. Akhirnya kok orang tua nggak nyariin. Tiba-tiba aku lapar, habis itu digigitin nyamuk. Akhirnya kembali lagi ke rumah. Akhirnya aku kembali ke rumah dengan muka yang kesel kayak gini-gini. Aku marah. Terus kamu kenapa pulang? Karena aku digigit nyamuk. Jadi aku pulang lagi ke rumah. Jadi memang segala ini ya, mungkin masalah itu mungkin bisa diobrolin dengan baik dengan orang tua atau sama siapapun ya. Betul. Oke, baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa keluarga korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengurus pondok pesantren membocorkan video pengakuan pelaku. Video ini diambil saat upaya mediasi antara orang tua korban dengan pelaku. Terima kasih banyak atas segala masukan dan kritikan dan kesadarannya untuk saya sendiri. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari video ini saya dapat lebih banyak pelajaran dan ada hikmah di balik semuanya. Satu demi satu bukti fakta kasus pelecehan yang menimpa sejumlah santriwati pondok pesantren yang berada di daerah Karawang terbongkar. Orang tua korban membuka video proses mediasi yang dilakukan dengan pihak pondok pesantren. Dalam video ini, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Sebelumnya, pribadi Bapak sekali lagi mohon maaf atas semua tindakan hilaf Bapak kepada kalian. Mudah-mudahan kalian sudi untuk memaafkan Bapak. Dan sekalipun kalian tidak memaafkan, Bapak akan taubat hari ini kepada Allah. Padahal sebelumnya Kiki Andriawan, pimpinan pondok pesantren yang juga meyakini tidak ada perbuatan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Ia juga memastikan sudah terjadi perdamaian serta kesepakatan dengan pihak keluarga. Ini di waktu satu hari puasa itu sebenarnya sudah dimusyawarahkan dengan para wali santri, gitu. Bahkan di saat itu pun semua para wali santri di akhir daripada ending semua yang setelah di statementkan kepada saya pun sudah saling Islam mengislahkan, saling maaf-memaafkan. Namun ketika selepas anak-anak kelas 9 lulus dan mendapatkan ijazah, mereka langsung membuat reaksi yang lebih jauh lagi di luar dugaan kami begitu. Awalnya kami pikir mereka tidak ada tindakan apapun, tidak ada yang lapor. Ya, tidak ada pelaporan apapun karena di situ sudah ada kesepakatan di waktu forum itu. Bahkan orang tua santri pun ya sudah memaafkan atas segala kekhilafan dan semuanya. Nah, hilaf di sini bukan dalam arti kata saya adalah kontak fisik pada anak begitu.
Nah, saya katakan pelaporan yang dilakukan oleh anak itu masih bias. Gitu. Dan saya pribadi selaku orang pengelolanya tidak melakukan apapun tindakan kepada anak-anak kami. Malah ada kami itu benar-benar menjaga dan bagaimana cara mendidik agar anak-anak kami lebih baik. Orang tua korban bersikeras akan adanya pelecehan seksual. Mereka pun sudah melaporkan tindakan pelaku ke guru pembina, namun tak pernah ada penindakan. Karena ada hal kejadian yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan di pondok. Terjadi yang dilakukan di sana ke semua rata-rata untuk santriwati yang kelas ini. Sebelumnya sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diduga jadi korban pelecehan seksual oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Kasus ini terungkap usai korban menghubungi orang tua mendesak dan meminta dipulangkan ke rumahnya karena ketakutan. Mereka mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Barat, Misa petugas Satpol PP merazia sejumlah penginapan di Kota Padang. Ya, hasilnya petugas mengamankan 7 pasangan muda-mudi, bahkan salah satu pasangan kekasih tertangkap petugas sedang asik pesta miras di dalam kamar penginapan. Satu persatu kamar hotel diperiksa oleh petugas Satpol PP Kota Padang saat menggelar razia pekat. Alhasil, didapati sejumlah pasangan muda-mudi di dalam kamar yang tidak bisa membuktikan sebagai pasangan suami istri. Selain itu, petugas juga mendapati sepasang kekasih yang menggelar pesta miras di dalam kamar. Petugas juga mendapati seorang wanita yang diduga PSK berkedok tukang pijat panggilan saat sedang melayani seorang pria di dalam kamar. Sebanyak 7 pasangan muda-mudi yang terjaring razia kemudian dibawa ke Mako Satpol PP guna didata dan mendapat sanksi sesuai perda yang berlaku. Berikutnya kita juga menyisir penginapan. Di penginapan kita juga mendapatkan 5 pasang pemuda-pemudi yang bukan terikat dalam status pernikahan. Jadi untuk itu ke-7 pasang pemuda-pemudi ini kita bawa ke Satpol PP untuk ditindak dan diproses selanjutnya. Razia pekat digelar Satpol PP berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas prostitusi terselubung dan hubungan bebas anak muda di sejumlah penginapan di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan anak mantan vokalis band ditangkap Polda Metro Jaya. Pemeran pria berinisial AP adalah mantan kekasih Ade. Pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui telah menyebarkan video asusila bersama Ade yang merupakan anak mantan vokalis band. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan menemukan sejumlah bukti, di antaranya 2 telepon genggam, flash disk berisi video asusila dan laptop yang digunakan untuk menyebarkan video asusila tersebut. Sebelumnya, video anak mantan vokalis band viral di media sosial. Polisi memeriksa Ade sebagai saksi. Selain itu, polisi juga telah menahan 2 orang yang menyebarkan video asusila mirip anak mantan vokalis band tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap motif penyebaran video syur anak musisi band yang disebarkan oleh mantan kekasih pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengaku sakit hati lantaran diputuskan oleh korban dan menyebarkan video syur untuk mempermalukan korban. Setelah menangkap 2 orang penyebar video, penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap AP di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. AP merupakan kekasih dari wanita dalam video syur yang tersebar di media sosial. Awalnya AP tidak mengakui perbuatannya saat dilakukan interogasi oleh penyidik. Setelah penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti, akhirnya AP mengakui dirinya lah yang merekam video tersebut tanpa diketahui Ade pada bulan Desember tahun 2022. Selain itu, AP mengakui sebagai yang pertama kali menyebarkan video tersebut di media sosial. Motif AP untuk mempermalukan Ade karena kesal korban mengakhiri hubungan mereka. Video tersebut membuat heboh lantaran korban Ade merupakan anak dari musisi band ternama. Polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 buah laptop, 2 buah handphone, dan 1 buah flash disk yang berisi video syur.
Karena tersangka AP sakit hati, ya setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD. Saat ini, AP telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbakti, iNews melaporkan. Bisa mantan terpidana kasus Vina dan Eki Saka Tatal akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu Aep dan Dede. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Banyaknya rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan puluhan rumah. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di 2 rukun warga hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Ya Togi dan pemirsa, kita akan menuju ke Manggarai dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran puluhan rumah di Manggarai, Jakarta Selatan sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Ya Yasmin, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah api sudah padam sepenuhnya? Selamat pagi Togi Galuh dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi dini hari tadi di Kampung Bali Matama, Manggarai, Jakarta Selatan. Untuk saat ini, untuk api sudah padam seluruhnya, namun masih dalam proses pendinginan. Petugas pemadam kebakaran pun terus berupaya melakukan atau mensterilisasi lokasi kebakaran sehingga bisa dipastikan bahwasanya tidak ada lagi percikan api dari sisa-sisa atau puing-puing bekas kebakaran. Adapun saat ini saya berada di salah satu titik yang difungsikan untuk lokasi pengungsian sementara, yakni di pintu masuk kereta api bandara stasiun Manggarai, tepatnya adalah di pintu barat bawah. Jadi di sini memang dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi para korban. Di layar kaca sejumlah korban dari RW 6 maupun RW 12 di kawasan Manggarai. Saat terjadinya kebakaran di lokasi. Memang berdasarkan informasi yang kami terima dari warga, adapun terkait dengan untuk kebakaran ini. Jadi memang terjadi pada dini hari tadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pun terkait dengan saat ini masih ditelusuri lebih lanjut, cari tahu lebih lanjut apakah yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan cukup banyak rumah warga yang ada di sini. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima, dugaan kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik dari charger telepon genggam yang meledak pada saat di-charge dari salah satu rumah kontrakan warga di sini. Namun kami masih menantikan informasi lengkapnya atau informasi resmi yang nanti akan diberikan oleh pihak kepolisian usai melakukan olah TKP begitu untuk mengungkap secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dan pemirsa, saat ini saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu korban terdampak di sini. Langsung saja kita akan bertanya kepada salah satu korban yang ada di. Selamat pagi, mohon sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi. Ibu mungkin bisa di. Ibu Cici. Ibu saya jadi nggak bawa apa-apa semua, Mbak.
Cuman saya nyelamatin ibu saya, anak saya, dan keluarga saya aja udah selamat. Cuman saya minta, kan semua dalam musibah semua, kena semua, saya minta bantuannya Mbak dari pemerintah. Biar anak saya bisa sekolah lagi. Gitu aja Mbak. Ataupun barang berharga yang berhasil diselamatkan pada saat kejadian, tidak ada barang berharga yang diselamatkan Bu? Apapun? Kagak Mbak, cuman alhamdulillah sih cuman motor aja. Motor, tapi kunci motornya kebakar Mbak. Iya, karena kunci yang motor satu lagi dikunci setang. Jadi karena panik jadi kunci motornya kebakar. Dan surat-surat yang penting saya juga kebakar. Semua dari baju seragam anak saya sama baju sama buku sekolah semua kebakar. Saya saking paniknya Mbak, saya takut sama api. Dan juga saya kasihan sama ibu saya. Jadi saya nolongin ibu saya juga yang lagi sakit gitu aja. Ibu dan keluarga ibu, tadi kan ibu menjelaskan untuk nolong ibu dulu yang lagi sakit. Ibunya sendiri ada di mana? Ibu saya bisa Mbak sama adik saya juga nggak tahu di mana. Namanya lagi penuh begini, saya nggak bisa nyari Mbak. Kaki saya gemeter, saya udah capek Mbak. Apa kabar dengan ibunya Mbak? Ada tadi miss call ke saya, ada di urusan katanya Mbak deket Indomaret. Tapi nggak tahu saya di mananya Mbak. Saya nggak nyari, yang penting keluarga saya udah ngumpul, tapi ibu saya ada, sama adik saya, sama suami saya, anak saya. Udah Bu, alhamdulillah gitu aja Mbak. Iya, gitu aja Mbak. Lokasi rumah ibu sendiri ini berdekatan dengan titik awal mula api muncul atau seperti apa Bu? Ada info? Di belakang Mbak berdekatan, itu aja asap udah masuk. Berdekatan. Di depannya kan saya belakangnya udah berdekatan, jadi saya mau nyelamatin kayak apapun, saya juga panik Mbak, dan juga suami saya nyelamatin yang ada api itu. Ya udah saya nggak bisa bawa apa-apaan gitu aja Mbak. Keluarga ibu ya? Mana-mana gas saya keluarin, gas tabung. Gas. Jadi posisi ibu lagi tidur, dibangunnya oleh suami, sempat mendengar adanya dentuman atau seperti suara ledakan? Kagak ada Mbak, kagak ada. Cuman asap doang masuk ke dalam rumah gitu aja. Ingin disampaikan kepada pemerintah dengan situasi ibu sekarang tidak ada harta benda berhasil diselamatkan? Iya, saya minta sama Bapak pemerintah semua, tolong bantuannya bagi yang kena musibah kebakaran. Buat saya, buat semuanya Mbak, bantuannya aja yang saya perlu Mbak, biar anak saya juga sekolah lagi gitu aja. Terima kasih banyak Ibu Cici atas waktu dan informasinya tadi. Semoga keadaan baik Yogi Galuh dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu korban kebakaran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini. Dan memang tadi berdasarkan informasi yang diterima, kebakaran berlangsung sekitar pukul 2 pagi dan berlangsung begitu cepat, dan korban pun berusaha untuk fokus menyelamatkan diri beserta keluarga tanpa membawa barang-barang berharga, kecuali tadi ada moto dan juga mengeluarkan tabung gas begitu. Dan diharapkan memang warga di sini ataupun para korban terdampak kebakaran ini dapat segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Natania melaporkan langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan itu bisa dia informasi terkini dari kebakaran yang terjadi di Manggarai pada pukul 2.30 pagi tadi pagi ya. Dan telah disampaikan oleh Yasmin Natania bahwa api sudah padam ya. Jadi diketahui tadi ada 2 RW yang menjadi korban akibat kebakaran ini. Jadi diperkirakan ada ratusan orang yang menjadi korban, dan sementara mereka masih mengungsi di pengungsian sementara, yaitu di Selasar Stasiun Manggarai ya, yang menuju ke arah bandara. Semoga peristiwa ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun orang-orang sekitar juga untuk bisa memberikan bantuan sementara, yang bantuan darurat untuk sementara, mungkin kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan premier lainnya. Baik, pemirsa. Kita menuju ke informasi lainnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyindir soal kursi Kementerian Investasi Bahlil Lahadalia saat bertemu di sela kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara. Ya, kelakar tersebut terjadi setelah nama Bahlil masuk dalam bursa PLT Ketua Umum Golkar usai Airlangga mundur. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Airlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Airlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Airlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya diketahui bahwa Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, banyak dugaan mencuat terkait mundurnya Airlangga. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Airlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Airlangga Hartarto sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Partai Golkar 2017-2024 diperiksa di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Ia hadir sebagai saksi kasus suap izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Pemeriksaan Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian diperiksa selama 12 jam. Dalam kasus suap izin ekspor CPO, kerugian negara mencapai 6,47 triliun rupiah. Pemeriksaan Airlangga hasil pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di Kemendak. Saat itu, Kejagung juga ingin mengetahui tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam mengatasi kelangkaan minyak di akhir tahun 2021.
Sementara itu, Yusuf Hamka alias Babah Alun resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Ia menyebut berhutang budi kepada Erlangga Hartarto yang baru saja mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Yusuf Hamka tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Ia datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Pria dengan julukan Bos Jalan Tol ini mengatakan surat pengunduran diri dibuatnya usai mendengar kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam suratnya, Yusuf Hamka menuliskan beberapa alasan pengunduran dirinya, di antaranya alasan usia dan keluarga. Dirinya pun menegaskan tak akan terjun lagi ke dunia politik. Saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik. Lebih lanjut, Hamka menilai bahwa politik itu keras. Dia menganggap jalan hidup sebagai pekerja sosial lebih cocok untuk dirinya ketimbang menduduki jabatan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ya, halo Brigadir Cici Rangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Terima kasih Togi juga Galuh di studio dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kita akan mengupdate lagi bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang yang terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Yang mana terlihat untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah PGC yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu dan juga yang nanti akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran ataupun ke arah Kuningan juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar didominasi oleh kendaraan pribadi baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Sesekali terpantau dari pantauan kami bahwa masih ada banyaknya para pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai sarana lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap pada jalur yang benar sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan demi menjaga kenyamanan bersama dan terutama bagi para pengguna jalan atau pejalan kaki yang menggunakan trotoar sendiri. Dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya yakni dari arah Pancoran ataupun dari arah Cawang yang nanti akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kampung Melayu ataupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Dewi Sartika sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan selain adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan menjelang jam berangkat perkantoran tetapi juga dikarenakan adanya antrian traffic light. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Halim yang nantinya akan lurus menuju yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Dewi Sartika juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tidak melawan arus pada kawasan ini sendiri karena rawan akan kecelakaan. Dan pemirsa perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam sudah terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 35 meninggal dunia, 34 luka berat, dan 336 luka ringan. Dari 275 kasus laka lantas yang terjadi, 70% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi dan utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani pemirsa. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500
669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Galuh juga Togi yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Cawang Kompor Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cicia Rangga melaporkan langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, sidang kabinet perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang Paripurna perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintahan tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan salah satu alasannya pemindahan ibu kota ke IKN, pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, Jokowi juga menyebut hingga kini investasi yang masuk ke IKN mencapai 58,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Selain membahas sejumlah isu, sidang kabinet juga turut membahas transisi pemerintah ke presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan menjelang upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dari IKN, Kalimantan Timur, iNews melaporkan. Sebelum mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di kawasan Embang MBH di IKN Kalimantan Timur. Sambil minum kopi atau teh serta makanan kecil di pinggir embung MBH, seluruh menteri saling bercengkrama. Mereka saling memberikan informasi soal perkembangan pembangunan IKN. Selain menteri, pejabat setingkat menteri seperti Panglima, Kapolri, dan Jaksa Agung juga ikut menikmati kopi. Bersama menterinya, Presiden Jokowi kemudian berjalan berkeliling embung. Presiden memuji kesejukan udara pagi di IKN yang masih bebas polusi. Kita ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN dan siap berkantor di IKN. Sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan.
Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhemi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Wapres pun resmi dimulai. Ma'ruf Amin hadir didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Hadir pula dalam acara groundbreaking Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, serta Kurator IKN Ridwan Kamil. Istana Wapres di IKN mengusung konsep Huma Beta Umay yang artinya rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Total luas lahan Istana Wapres 14,8 hektar dengan nilai proyek 1,457 triliun rupiah. Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan pihak terkait dalam pembangunan Istana Wapres IKN. Dirinya pun berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Ya, Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kasus hukum dugaan pengemplangan utang PT Inet Global Indo ini berlanjut. Setelah mangkir pekan lalu, istri pemilik PT Inet Global Indo Sukoco Halim Yuliani Senin kemarin diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Yuliani diperiksa terkait dengan dugaan penipuan atas penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Istri pemilik PT Inet Global Indo, Yuliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Senin kemarin. Ia dilaporkan atas kasus dugaan mengemplang hutang ratusan miliar rupiah. Sukoco dan Yuliani tiba di gedung Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Sukoco dan istrinya Yuliani hanya bungkam di hadapan wartawan yang telah menunggu keduanya sejak pagi. Saat hendak masuk ke ruang penyidik, Sukoco dan istrinya terlihat menghindar dari berbagai pertanyaan yang diajukan wartawan. Sebentar. Sedikit, Bu, mau nanya sedikit, Bu. Apakah hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi perusahaan? Pak, ada karya sama-sama. Sedikit, Pak. Ini menjalani pemeriksaan kasus ini, Pak. Kasus perusahaan fiktif, Pak. Bu. Agenda hari ini mau ngapain, Pak, Bu? Kakak beradik Santoso dan Sukoco Halim sebelumnya divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sementara itu, Santoso Halim diduga juga ikut terlibat dalam kasus mafia pengemplangan utang. Melalui sebuah perusahaan, ia mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Kemudian ia diduga memailitkan perusahaan tersebut untuk melarikan uangnya.
Perusahaan bernama PT Inet Globalindo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham, yaitu Sutinah, hanyalah seorang pegawai yang bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah kejanggalan juga ditemukan. PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Globalindo. Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah. Ini luar biasa janggal. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara, Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Atas berbagai bukti yang ditemukan, pihak-pihak yang dirugikan melaporkan keduanya ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.